Sekalipun mungkin masalah kami tidak selesai, belum selesai, namun kami percaya bahwa dari segala Tuhan hanya rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih untuk malam hari ini Yesus. Terus ntar Tuhan kami akan mendengarkan sharing dari setiap teman-teman kami. Biar Engkau Tuhan yang memberkati waktu-waktu ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Sehingga setiap kami boleh mendengarkan dan kami boleh terus dikuatkan ya Bapa. Dan kami terus menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan penyampaian sharing pada malam hari ini. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Di dalam nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Nama Yesus kami yang hidup. Kami berdoa dan kami naikkan pujian kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Salam saudara yang terkasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya dari Kesan Morotai. Dan saya punya seorang istri dan seorang anak ada di belakang. Terima kasih, puji dan syukur pada hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing cerita singkat. Semoga bisa bermakna bagi kawan-kawan semua. Berdiri di depan begini jadi berasa kayak Kokris sama Ko David jadi. Hari juga cukup menegangkan sebenarnya ya. Jadi sharing saya adalah ini ada cerita sedikit. Jadi pada bulan lalu ini kejadian di kantor saya. Jadi saya di kantor kan bagian pemegang piutang, jadi pegang hutang customer. Jadi kejadiannya adalah bulan lalu itu adalah ada audit datang ke kantor saya. Nah di kantor itu ada pengecekan nota. Jadi setelah dicek nota itu ada satu nota customer hilang. Nah, hilangnya ini sedikit misterius sebenarnya, karena di sistem saya hilang, tidak ada, terhapus secara tiba-tiba dan nggak ada pelakunya nggak ada, jadi tahu-tahu hilang, error. Dan di map saya juga hilang. Jadi ini kayak berasa kayak di trailer ya, merah putih. Beta buka berantas, notanya hilang. Jadi dia udah dicek audit, notanya hilang ini katanya. Lah, nota nomor berapa? Jadi dikasih nomor fakturnya sekian. Saya cek lah di sistem saya kan. Nah nggak ada, di sistem saya juga nggak ada Ci. Gitu kan. Ini kebetulan auditnya perempuan, Cici. Jadi, nah coba lihat di mapnya ada nggak? Nah di mapnya juga nggak ada. Wah, notanya hilang. Terus dicek nominalnya berapa? Wah, nominalnya juga lumayan, sekitar 30-an. Wah, enak dong Ci. Wah, ya kalau disuruh ganti kan juga lumayan, 30-an juta. Ya, udah disitulah mulai terjadi panikan lah. Kok notanya bisa hilang, kemana ini? Lalu di sistem juga nggak ada. Jadi itu lumayan bikin gempar.
Jangankan di kantor di Lampung, kantor pusat di Palembang juga gempar, jadi pada nelponin. Udah pimpinan di sini diteleponin, ya saya juga diteleponin, ditanyain, lah notanya ini pada kemana katanya. Ya udah akhirnya mencoba tenang, walaupun tidak tenang, pikiran dan hati juga mulai deg-degan ini. Wah, lalu udah mulai nyari di tracking ke 1 bulan ke belakang, notanya kemana. Dan ternyata setelah dicek lagi, notanya ini sudah ada di customer. Lah kok bisa? Padahal nota ini kan harusnya masih ada di saya karena belum lunas. Setelah dicek-cek, nota ini ternyata salah cap sama saya. Jadi udah kecap lunas, udah kekirim ke customer. Nah customer kan namanya nota udah cap lunas kan biasanya, wah notanya udah lunas berarti saya udah bayar dong katanya. Apalagi nominalnya nggak main-main kan, NMAX katanya. Nah, jadi ya udah dicek di tracking, kita jelaskan kronologisnya bahwa ini ada kesalahan cap dan kesalahan error dari sistem kita. Jadi via telepon dulu tadinya dijelasin, tapi namanya customer kan kekeh dia. Wah nggak bisa dong, jadi tarik ulur. Dia juga belum mau iyain, ya kita juga masih kekeh. Ini nota belum terbayar. Dia bilang ya ini nota sudah terbayar, kan sudah lunas katanya, dari saya notanya. Tarik. Akhirnya customernya bilang ya sudah, saya mau kita ketemuan aja. Siapa orang yang berhubungan dengan nota ini, ketemuin saya, datengin ke toko saja. Oh ya sudah, kita sanggupi. Jadi saya sama pimpinan terus beserta sama tim rembukan, pilih hari kita yang pas bisa nyampe sana. Oh ya kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, si sales yang megang customer ini resign bulan lalunya. Waduh, salesnya juga udah resign. Terus ya mau gimana ya, kita usaha, kita teleponin si salesnya, dan puji Tuhannya si salesnya juga mau membantu. Jadi kita udah ketemu harinya, kita kumpul, kita kunjungan ke sana berempat. Kita ke Tulang Bawang Barat, buat ke barat. Kalau kita ke barat, kita ngambil kitab suci. Ya ini kita ke Tanjung Tulang Bawang Barat, kita mau beresin notanya, harus beresin ini. Ya udah. Jadi kita kumpul, saya, pimpinan, SPV dan sales, kita berangkat ke sana. Jalan, udah nyampe ke toko, udah mulailah pembicaraan. Itu pembicaraan mulai dari jam 11 siang. Ngobrol, jadi jelasin kronologisnya, kita keluarin semua datanya, nota-nota dia, track record dia, pembayaran dia, dan emang miss satu itu, bahwa itu tidak sengaja kecap lunas. Jadi udah ngobrol kurang lebih 3 jam 4 jam. Jadi pimpinan saya udah mulai nanya, gimana Pak, apa sudah jelas yang kita jabarkan? Terus dibilang sama dia, belum. Waduh. Dalam hati ini udah dijelasin 4 jam, tapi gak jelas juga apa yang bikin ganjelan si customer itu. Nah disinilah kita, saya sih pribadi, ya selama sepanjang hari mau ke sana, sebelumnya pas lagi nota itu hilang juga, itu udah mulai was-was, ya berdoa. Tuhan ini gimana kalau misalnya customer kekeh, keras kepala kan, kita nggak bisa nge-push juga. Nah gimana ya, saya sih cuma berdoa ya, kalau apapun yang terjadi sesuai kehendaknya Tuhan. Kalau memang misalnya ganti, ya udah anggap aja saya kasih hadiah NMAX lah ke customer itu. Ya tapi ya pedih juga sih. Ya akhirnya setelah pertemuan ini si customernya, ya udah saya minta waktu untuk berpikir katanya. Dalam hati kita kan, kita berempat, ya apalagi yang mau dipikir kan, sudah, kalau menurut kita ya sudah jelas. Ya, tapi ya kita juga nggak bisa nge-push. Ya udah kita kasih kesempatan. Makin nggak tenang ini, tidurnya tidur nggak enaknya makin panjang dari yang tadinya udah tidur nggak enak, udah datengin kirain bakalan beres, ternyata belum. Undur lagi 3 hari. Ya udah berarti harus tidur kurang nyenyaknya 3 hari lagi. Dan sepanjang 3 hari itu ya masih tetap berdoa,
dan minta sama Tuhan supaya customernya bisa diberikan jalan, diberikan keleluasan hati supaya bisa menerima. Dan setelah 3 hari yang datang cuma pimpinan saya sama SPV ke sana, balik ke sana. Nah, puji Tuhan, customernya pun mengokekan. Oke, nah ini belum beres. Ya udah, nanti akan saya bayar, tapi saya minta waktu, kata dia, untuk pembayarannya. Ya, kalau namanya pimpinan saya, ya udah nggak apa-apa, saya berikan tenggat waktu lebih panjang sedikit. Ya, daripada dia nggak bayar, kita ganti NMAX kan lumayan. Ya, makanya dari sini saya banyak belajar sih bahwa segala sesuatu ya kita harus, segala masalah itu juga kita harus menyerahkannya pada Tuhan. Sama kayak yang ada di Matius 14 ayat 27, saat murid-murid Yesus terkena gelombang badai, ya kita berserah aja sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bisa datang dan bilang kan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Segala perkara kita serahkan aja kepada Tuhan Yesus. Semoga semuanya bisa diperlancarkan. Ya, puji Tuhan. Dan notanya sudah beres sekarang sih. Jadi dia juga sudah bayar, jadi sudah clear antara customer dan kita, jadi tidak ada kesenjangan lagi dan sudah beres. Terima kasih. Kalau lihat-lihat yang sharing bajunya sama. Perkenalan, nama saya Jeffrey dari Kesanhau. Bapak Ibu sering lihat saya di ibadah umum, biasa naik kabel, bercanda. Hari ini saya tidak ingin sharing Bapak Ibu, tapi saya ingin menceritakan sebuah cerita yang saya tulis sendiri. Semoga Bapak Ibu diberkati oleh cerita saya. Siap? Suatu hari hiduplah seorang anak laki-laki yang hidup bersama saudaranya, tentunya juga dengan orang tuanya. Mereka hidup sangat hangat dan penuh dengan kasih sayang. Anak laki-laki ini tumbuh dengan banyak sekali keterampilan, dimulai dari kesenian hingga keterampilan membutuhkan sebuah fisik. Tapi ada satu yang anak laki-laki ini tidak miliki, yaitu keterampilan memiliki hati perempuan. Jadi begitu di sini cerita Bapak Ibu. Namun sayang, semuanya itu tidak menaikkan hak derajat orang tuanya. Dengan semua keterampilan yang dia punya, dia berpikir hidup terkadang realitas terkadang terlalu tega untuk mimpi-mimpinya. Dia harus tahu kapan mimpi-mimpinya dihentikan, karena nasib membawa dia ke arah yang lain. Anak laki-laki ini ingat betul saat dimana di belakang rumahnya penuh dengan barang-barang bekas yang siap dijual, dan saat itu dia sedang mengelupasi sebuah tutup plastik botol bersama ayahnya. Ayahnya sangat tahu betul bahwa anak laki-lakinya ini sangat hebat bermain bola. Hingga suatu saat anak ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, aku pengen masuk sekolah sepak bola." "Oke, bentar ya nak, kita jual semua barang-barang ini, kita dapat uang, lalu kita daftarkan kamu ke sekolah sepak bola." Tanya sang ayah, "Oke ya." Hingga suatu saat
Hingga suatu saat anak laki-laki ini harus memilih untuk yang kedua kalinya untuk bisa melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi. Mimpi anak yang dia katakan kepadanya, yang kita tahu hal itu tidak terjadi karena dia tahu betul kemampuan ayahnya. Hingga suatu saat anak laki-laki ini ya memilih untuk sekolah lebih tinggi. Untuk pilihan yang kedua kalinya, yang pertama ia tinggalkan karena dengan alasan bukan jurusannya. Dan dia memilih lagi untuk melanjutkan sesuai passionnya, yang ia sangat bersikeras untuk belajar lagi karena ini sangat passionnya banget. Ibunya menyarankan untuk bekerja saja karena ibunya sangat tahu kondisi keuangan saat itu tidak sedang baik-baik saja. Anak laki-laki ini berpikir pilihan mana yang harus dia pilih. Hampir-hampir ia tidak mengenali dirinya sendiri. Lalu ayahnya menelpon untuk bertanya sekali lagi kepada anak laki-lakinya ini. Dan melalui suara handphone, sang ayah bertanya kepada anaknya, jadi apa yang kamu pilih? Kuliah atau kerja? Kalau kuliah, gak usah pikirin uangnya dari mana, tanya ayah melalui handphone. Sang anak menjawab, kuliah. Pada akhirnya anak laki-laki ini melanjutkan studinya. Berjalannya waktu, anak laki-laki ini tersadar melihat ayahnya yang sekarang tidak memungkinkan lagi untuk membanting tulang. Anak laki-laki ini merasa bersalah karena di usianya sekarang yang seharusnya ia tidak perlu lagi menghabiskan waktu sang ayah untuk hal yang harusnya anak laki-laki ini bisa kerjakan. Hingga suatu saat anak laki-laki ini ingin mengatakan satu kalimat kepada sang ayah, hanya satu kalimat. Kapan ayah harus berhenti bekerja? Akhirnya kalimat ini menjadi penyesalan bagi sang anak laki-laki ini. Setiap malam anak laki-laki ini menulis dan menceritakan hal-hal yang ada di kepalanya, entah itu kejadian ataupun hal-hal yang tidak bisa ia ungkapkan. Dan setiap malam dia harus memberi semangat kepada dirinya yang lain, karena hanya dialah yang ia bisa tolong. Terkadang dia berdoa kepada Bapa di surga, Bapa yang baik. Ada saat-saat saya merasa kecil, bukan karena aku iri, tetapi bolehkah aku bertanya jujur dalam hatiku, apakah aku berjalan dalam rancangan yang kau rancangkan? Aku melihat orang lain berlari begitu cepat, sedangkan aku masih berjalan melangkah pelan, bukan karena iri, karena hanya sebuah kerinduan seorang anak untuk belajar dituntun. Namun aku percaya engkau tidak salah menurut jalan hidupku. Engkau menciptakan aku bukan untuk jadi mereka, tapi untuk jadi diriku sendiri yang unik, yang berharga, dan dikasihi. Berikan aku hikmat dalam perjalanan hidupku, hikmat untuk membedakan mana jalanmu, mana jalan pikiranmu. Hikmat untuk tetap setia walaupun jalanku berbeda. Jangan sekalipun engkau tinggalkan aku ya Tuhan.
Aku percaya pada hatimu. Dan anak laki-laki ini harus berjuang meskipun dunia sedang ingin menjatuhkannya. Namun anak laki-laki ini percaya satu hal. Dia tahu bersama siapa dia sedang berjalan. 1 Timotius 4 ayat 12, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Begitulah ceritanya Bapak Ibu. Tamat, sekian dan terima kasih. Shalom semua. Shalom. Saya mau sedikit kesaksian. Bukan beberapa hari kemarin sama ini hari di Jakarta lagi di media sosial, waduh penuh tuh cerita itu, demo. Bahkan dipetain, dikasih daerah tertentu, dikasih titik-titik merah. Ada titik merah, ada titik hijau, ada titik kuning. Gitu. Cuma gara-gara Eko Patrio dan kawan-kawan joget-joget direkam, tunjangannya disetujui oleh presiden. Cuma gara-gara itu akhirnya kacau. Jadi ya bukan kacau sih, sedikit ada persoalan mana polisi nabrak seorang anggota ojol. Jadi informasi yang begitu cepat, satu malam kejadiannya, pagi udah situasi udah, yang kerja di Jakarta pada WFH semua, kerja dari rumah rata-rata semua. Jadi dari informasi yang begitu cepat, kita mengalami banyak perubahan. Berubah semua, petanya berubah semua, orang yang kerja berubah semua, yang mau ibadah ada yang di cancel. Malam ini saya mau nyampein sedikit firman Tuhan dari Roma 6 ayat 2 ya. Roma 6 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Perubahan begitu cepat. Jadi kita kadang-kadang begitu kita melek mata pagi hari, itu masalah sudah mulai datang. Semua orang pasti mengalami seperti itu. Entah di dunia usaha, di pekerjaan, di keluarga, hubungan antara anak dan ayah, anak dan ibu, kakak beradik, semua pasti mengalami masalah. Nah, untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan itu, kita harus berubah. Kita harus memulai perubahan, walaupun sedikit, tapi kita harus berubah supaya kita sanggup untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan itu.
Judulnya perubahan yang mengubah hidup. Seperti khotbahnya Pak Toki kemarin. Perubahan adalah bagian dari hidup kita, tapi tidak semua perubahan itu membawa dampak positif. Perubahan juga ada yang membawa dampak negatif. Dalam Roma 12 ayat 2 kita diajarkan untuk mengalami perubahan, membarui pembaharuan pikiran kita. Kita akan membahas tentang bagaimana perubahan yang benar dan membawa dampak yang positif buat kita. Yang pertama, perubahan dalam hidup. Perubahan bisa datang dalam berbagai bentuk, baik perubahan dalam diri kita sendiri, dalam hubungan kita, atau dalam situasi hidup kita. Namun kita perlu memastikan bahwa perubahan tersebut membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Perubahan itu mungkin dari kejadian-kejadian yang kadang di luar pikiran kita, kadang kan melebihi batas kemampuan kita. Kemarin saya hari Rabu saya kunjungan sama Pak Silaen sama Ibu ke tempat seorang ibu-ibu, ya, orang suaminya stroke, dan ibu itu cerita bahwa dulu bapaknya itu ganteng, gagah, dan galak katanya gitu. Sama ibunya galak, sama anaknya galak. Suka marah-marah, suka ngomong keluar bahasa-bahasa pelabuhan. Memang dia orang pelabuhan. Ya. Terus dia stroke dan hampir meninggal ya. Tapi karena pertolongan Tuhan mungkin dia bisa kembali, tapi nggak bisa normal, tetap di kursi roda. Mungkin doa dari ibunya, dari istrinya, seorang oma-oma punya anak 2 laki, dua-duanya nggak ada di Bandar Lampung, dua-duanya lagi guru, dua-duanya guru, anaknya guru. Terus dia cerita waktu pertama kejadian itu, waduh katanya, nggak di luar batas kemampuan dia sebenarnya, tapi karena kejadian itu membawa dampak positif. Bapak itu berubah karakternya, dan di samping bapaknya berubah, ibunya juga berubah, keluarga besar juga berubah. Dari kejadian yang nggak enak bisa merubah satu keluarga. Tepuk tangan. Itu kesaksiannya, perubahan dalam hidup. Terus yang kedua, perubahan dalam pola pikir. Ya, perubahan dalam pola pikir itu gini. Kadang masalah datang, dangdung, maksudnya terus-terusan, gak berhenti. Ini belum selesai, udah datang yang ini selesai, belum udah datang yang ini. Seperti itu. Kadang-kadang masalah datang itu kita suka menyalahkan pemimpin kesan, terutama. Kayak kalau pemimpin kesan itu tanggung jawab yang besar. Setiap masalah anggota kesan yang nanggung pemimpin kesan. Yes. Pemimpin kesan punya gembala, punya atasan lagi gembala. Nah, gembalanya nanggung pemimpin kesan sama gembala sama anggota kesannya. Jadi Pak Kris, Pak David siap-siap jadi tumbal untuk orang itu marah-marah ke mereka. Harus siapkan hati. Nah, seperti itu. Kadang-kadang menyalahkan bos kalau pegawai. Bos saya ini gini gitu. Mereka tuh minta dikasihani sebenarnya. Jadi playing victim, mengasihani diri sendiri. Itu satu hal yang maksudnya pola pikir yang harus dirubah itu. Jadi kita jangan mengasihani diri kita sendiri. Kita cari akar masalahnya di mana. Bahwa sampai kita mengalami masalah. Kalau kita mau berubah ya nggak apa-apa. Salahin aja
aja pemimpin kesan, salahin aja gembala, salahinnya bapak ibu gitu. Ya. Jangan mengasihani diri sendiri kalau masalah datang. Itu perubahan juga itu buat kita. Yang ketiga, perubahan yang mengubah hidup. Banyak yang mesti kita merubah. Mulai dari hal terkecil. Bangun pagi untuk olahraga. Itu banyak itu. Males saya juga kalau bangun pagi olahraga. Itu bisa mengubah hidup. Badan jadi kurus, muka jadi bersih, badan jadi panas, hangat, makan jadi banyak kan. Kalau mau berubah, hidup mau sehat, yang itu tadi perubahan yang mengubah kehidupan gitu. Mulai dari yang terkecil. Pada intinya gini sih, perubahan yang mengubah hidup itu ketika kita mengalami perubahan yang benar, kita bisa melihat perubahan dalam sikap, perilaku, dan hubungan kita dengan orang lain. Perubahan ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita lebih seperti Kristus. Hubungan kita dengan orang lain yang membawa hal-hal yang baik kita untuk terus berubah. Kuncinya, keluhnya, kalau kita mau berubah, kita harus terus dekat kepada Tuhan, berdoa tiap hari, baca firman Tuhan, ikut kesan, ikut pelayanan kalau yang sedang melayani. Jangan tinggalkan pelayanan, karena dunia ini begitu cepat berubah. Kita masih mikir di sana sudah kemana-mana, sudah melangkah jauh. Kalau kita nggak mau ketinggalan, mulailah kita berubah. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan berdoa pengurapan kepada tim Joy Kids yang akan mengadakan karnival ini. Boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan di belakang. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menopang gereja-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap DPJ, koordinator, pemimpin kesan, aspek, dan seluruh pemimpin di MDC. Kiranya Engkau berikan hati yang peka akan visi dan misi-Mu, supaya mereka terus menyala-nyala dalam melayani Engkau dengan setia. Kami mohon Tuhan, biarlah pembaharuan rohani dan pertumbuhan jiwa terus terjadi atas jemaat-Mu di MDC Bandar Lampung ini, sehingga semakin banyak yang mengalami kuasa dan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga di tengah jemaat ini. Pulihkanlah relasi yang mungkin retak. Berikanlah keharmonisan dan damai sejahtera-Mu, sehingga rumah tangga setiap keluarga menjadi terang dan berkat bagi sekelilingnya. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi atau mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau yang membuka jalan. Sediakanlah pertolongan dan terobosan baru dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan setiap agenda MDC, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, khususnya perayaan Natal 2025 ini. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan menjadi kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Tuhan, kami juga mau bersepakat berdoa Tuhan untuk teman-teman yang memerlukan dukungan doa dari kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak Cicen-Cen, Kesan Cg1 yang saat ini sedang opnam di RS karena demam tinggi dan mimisan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Berdoa juga untuk Selfie, Kesan Morotai, agar Tuhan memulihkan keadaan pasca operasi angkat rahim. Berdoa juga untuk Priska, Kesan Morotai yang sedang sakit back pain dan saat ini sedang dalam pengobatan. Kiranya Tuhan berikan pemulihan. Berdoa juga untuk acara Carnival Day Joy Kids akan berjalan lancar dengan cuaca yang baik dan banyak anak-anak baru berdatangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menjadi pusat di dalam semua doa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan
Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri doa jemaat kita pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah berlalu ya Bapak. Dalam malam hari ini kami sepakat Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini ya Bapak. Tapi kami tahu hati-Mu Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kerinduan-Mu untuk bangsa kami ya Bapak. Malam hari ini kami sepakat di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat khususnya di Jakarta Tuhan dan sekitarnya Tuhan. Biar kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biar memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka hikmat daripada Allah, supaya segala sesuatunya tercapai Tuhan, kesepakatan yang baik ya Bapak. Biarlah kami percaya Tuhan bahwa wakil-wakil rakyat kami di sana Tuhan, mereka juga akan memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa sepakat ya Bapak. Terima kasih buat progres pembangunan ruko yang sedang berjalan ya Bapak. Biarlah kemurahan Allah boleh berlaku buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah sedang menyediakan tempat buat kami Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa kepada Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari terus proses ini berjalan Tuhan, kami percaya itu karena berkat dari Allah, anugerah yang boleh melimpah dalam jemaat kami di tempat ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau setiap minggunya Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa baru buat gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berproses dengan gereja ini ya Bapak. Dan gereja ini merupakan suatu jawaban buat orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah 1, 2, dan 3 Tuhan oleh hamba-Mu Pak Sukana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau terus perlengkapi ya Bapak. Kau biarkan memberikan suara isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Berdoa juga buat ibadah di satelit dan Karang juga Tuhan. Biarlah Engkau yang sedang beracara Tuhan, terus Tuhan Kau tambah-tambahkan jiwa yang ada ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat pada malam hari ini. Dengarkan firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah bangsa Israel. Dia yang telah membawa bangsa Israel keluar. Dia yang akan juga memberikan kelegaan buat kita malam hari ini. Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan terimalah berkat ini dan semua kita yang percaya katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati.